Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City campus, and Karawang campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics, Islamic Education Guidance and Counseling, Information Technology, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, Agricultural Product Technology, and Environmental Engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City campus, and Karawang campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area,
which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics, Islamic Education Guidance and Counseling, Information Technology, Industrial Engineering, Architecture, Civil Engineering, Agricultural Product Technology, and Environmental Engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City campus, and Karawang campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: Management, Master's Degree Program in Management, Accounting, Entrepreneurship, Digital Business, Law, Elementary School Teacher Education, Early Childhood Teacher Education, Islamic Economics,
Islamic education guidance and counseling, information technology, industrial engineering, architecture, civil engineering, agricultural product technology, and environmental engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Pelita Bangsa is a growing university with more than 12,000 students. Pelita Bangsa University was founded in 2019 and formed from 3 colleges: Pelita Bangsa College of Economics, Pelita Bangsa College of Technology, and Pelita Bangsa Islamic College. Pelita Bangsa University is currently thriving in 3 locations: our main Cikarang campus, Bekasi City Campus, and Karawang Campus. Cikarang is home to thousands of companies located in one of the most important industrial areas in Indonesia, namely the Jababeka Industrial Area in Cikarang. This industrial area, which is about 40 kilometers from the capital city of Jakarta, is one of the largest in Southeast Asia. Pelita Bangsa University offers associate, bachelor, and master degrees through 4 faculties: the Faculty of Engineering, the Faculty of Business and Economics, the Islamic Faculty, and the Faculty of Education and Humanities. Under these faculties, we have 16 study programs: management, master's degree program in management, accounting, entrepreneurship, digital business, law, elementary school teacher education, early childhood teacher education, Islamic economics, Islamic education guidance and counseling, information technology, industrial engineering, architecture, civil engineering, agricultural product technology, and environmental engineering. Pelita Bangsa University has laboratories, a large number of classrooms, a large auditorium, conference rooms, libraries, students' organizations offices, sport facilities, and abundant parking. University of Pelita Bangsa has cooperation agreements
with more than 50 domestic educational institutions and more than 10 educational institutions in other countries, such as Malaysia, Vietnam, India, Egypt, Somalia, Nigeria, Philippines, and counting. Pelita Bangsa University also has cooperation agreements with more than 29 industries and government offices. The vision of Pelita Bangsa University is to become a global entrepreneurial university with business units supporting the university by 2045. Pelita Bangsa University wants to provide the best contribution to the nation and state, as well as increasing the quality and quantity of supporting fields for education, research and community service activities, innovation, and entrepreneurship. Mengucapkan selamat datang kepada Bapak Mulyaji. Beliau selaku pembicara pada seminar hari ini. Yang Bapak Hamzah M. Mardi Putra, SKM MMDA, selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa, Ibu Putri Anggunsari, SPT MSI, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Wahyu Hadi Kristanto, Eskom Mkom, beliau selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Ahmad Turmudi, Eskom Mkom, Dekan Dosen Teknik Informatika Pengampu Mata Kuliah Sistem Terdistribusi. Dan yang kami hormati seluruh panitia dan peserta seminar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita semua dapat berkesempatan muka, jumpa pikiran, dan jiwa dalam acara seminar nasional Sistem Terdistribusi kelas TI 22A3 dengan tema penggunaan nama domain publik dan pribadi dalam sholawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Mari kita langkahkan kaki dengan sukacita dan berbahagia. Pada kesempatan ini, saya, Raswanda Nuraini, selaku Master of yang hari ini. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Fabian Eka Prasetyo. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC telah memberikan saya waktu. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan ini untuk berkumpul
dalam acara seminar ini. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa mengiringi langkah-langkah kami. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, kami memohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara seminar ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, kami berharap agar acara seminar ini sukses dan bermakna. Buatlah suasana yang kondusif bagi pembelajaran dan berikan pemahaman yang mendalam kepada peserta. Semoga setiap sesi menjadi wadah bagi pertumbuhan dan inspirasi sehingga kami semua pulang dengan pengetahuan yang berharga. Ya Tuhan yang Maha Penyatu, kami memohon kebersamaan dan keterhubungan dalam acara ini. Bantu kami saling mendukung dan berbagi pengetahuan untuk menciptakan ikatan yang kuat di antara peserta. Terima kasih atas kehadiran-Mu di antara kami dan semoga acara ini menjadi ladang keberkahan dan inspirasi. Terima kasih, kita lanjutkan lagi kepada MC. Terima kasih atas pembacaan doanya. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia.
Acara yang keempat, laporan Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Al-Bedri. Kepadanya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ahmad Turmudi, Eskom, Epkom, selaku dosen sistem distribusi Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati Bapak Mulyaji Eskom, selaku narasumber pada acara seminar sistem distribusi. Dan yang kami hormati seluruh teman-teman peserta panitia seminar sistem distribusi Universitas Pelita Bangsa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karenanya atas izinnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam seminar sistem distribusi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bedri, selaku Ketua Pelaksana Seminar Sistem Distribusi. Seminar kali ini mengambil tema penggunaan nama domain publik dan pribadi dalam konfigurasi jaringan IP. Sebelumnya terima kasih kepada narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Mulyaji Eskom, dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan mensupport seminar sistem distribusi Universitas Pelita Bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Saudara Muhammad Al-Bedri atas sambutannya. Acara yang kelima, yaitu seminar nasional yang akan dipandu oleh moderator. Moderator kita pada hari ini yaitu salah satu mahasiswa program studi teknik informatika. Kepada Saudara Galva Al-Ghazali, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena dosen pengampu mata kuliah sistem terdistribusi tidak bisa menghadiri karena beliau sedang sibuk. Lalu saya mengucapkan terima kasih kepada peserta dan juga kepada Pak Mulyaji selaku narasumber yang telah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Pemahaman beliau tentang keterkaitannya mata kuliah sistem terdistribusi dengan pengalaman beliau yang menjadikan kami mengundang Pak Mulyaji ke dalam seminar pada siang hari ini. Dan kami ucapkan sekali lagi kepada Pak Mulyaji karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di siang hari ini. Terima kasih. Sekarang saya berikan waktu pada Pak Mulyaji untuk memberikan materi. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. suara saya terdengar ya, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Oke, apa namanya? Jadi ini saya suatu kehormatan sudah diundang di seminar ini. Terima kasih Mas Galva ya. Kemarin 1 minggu yang lalu sudah mengontak saya untuk memberitahu apakah bisa melaksanakan sebagai narasumber pada seminar pada hari ini. Oke, jadi terima kasih. Jadi nanti saya akan menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan sistem distribusi. Jadi kemarin Mas Galva, info pertama ke saya adalah garis besar adalah di network computing ya, jadi jaringan komputer. Dan ini mungkin saya lebih banyak membahas, nggak banyak sih, ada sebagian nanti mungkin yang akan mengulas mengenai basic of network komputer ya, dan kemudian nanti kita akan selanjutnya nanti akan mengarah ke IP address atau domain name server. Oke, untuk menyingkat waktu, jadi terima kasih kepada mahasiswa Pelita Bangsa terutama, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu, kesempatan, kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam acara seminar sistem distribusi kampus Universitas Pelita Bangsa. Saya mulai untuk share-nya, maaf. Oke, bisa dilihat, maaf, tampil ya.
Oke, teman-teman sekalian bisa dilihat ya share saya ya. Bisa Pak, jelas. Oke ya, terima kasih. Kadang-kadang komputer suka error, jadi di sini sudah nampil, di Audien belum. Oke, jadi ini saya mengambil tema, jadi kok masih dalam family computer networking atau jaringan komputer di private and public domain dalam konfigurasi jaringan. Nah, ini Pak dosennya nggak ada ya, Bapak dosennya ya? Ya Pak, sibuk Pak. Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi nanti titip salam saja buat Pak dosen, ya kan? Setelah mengambil waktunya untuk seminar dalam pada kesempatan hari ini. Oke ya, jadi saya pertama-tama adalah memperkenalkan diri ya, karena kalau tidak kenal tidak sayang. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa mungkin sudah mengenal saya ya, terutama yang dulu SMK-nya di SMK Garuda Nusantara. Tadi Mas Bedri Albedri ya, Mas Albedri adalah salah satu siswa saya. Ada lagi selain Albedri, siswa saya dulu yang di SMK? Nggak ada ya? Ya, jadi biodata saya ini saya tampilkan di sini. Jadi saya Mulyaji Eskom ya, Eskom Sarjana Komputer. Tempat tanggal lahir saya Pemalang. Jadi ada yang tempat lahirnya atau asal dari Pemalang. Ya, jadi 30 Desember 1975 ya, udah tua saya ya, udah 48 tahun. 48 tahun kelas. Oke, jadi untuk work history saya, jadi dulu pas lulus dulu namanya STM bukan SMK ya, STM itu langsung merantau ke Jakarta. Terus kalau dulu mencari pekerjaan relatif lebih mudah daripada sekarang ya. Jadi kita mau bekerja di mana saja bisa ya, nggak ada yang namanya kontrak atau apa gitu, langsung karyawan 3 bulan. Ya, dulu Sabya Sonte Indonesia tahun 95 sampai tahun 97, mungkin teman-teman semua belum lahir ya. Ya, belum lahir ya. Nah, terus selepas 97 saya pindah ke Cikarang ya. Cikarang itu dulu masih sangat-sangat sepi. Ya, pabrik saja masih sedikit sekali ya. Pabrik masih sedikit dan pabrik banyak membutuhkan karyawan ya. Jadi karyawan itu tidak pusing mencari pekerjaan. Perusahaan yang pusing mencari karyawan. Kalau sekarang kebalik. Jadi salah satu perusahaan Jepang yang untuk Keiki Manufacturing di daerah Lipo Cikarang, kawasan Egypt ya. Nah, di situ sebenarnya saya nggak langsung IT head ya, jadi mulai dari bawah dulu, cuman dikasih kepercayaan selama 10 tahun terakhir menjadi kepala IT. Ya, jadi praktisi IT di dalam perusahaan tersebut. Nah, tahun 2015 Bapak keluar dari perusahaan karena Bapak ingin membuat suatu karya sendiri, jadi nggak ngikut orang gitu istilahnya ya. Bapak mendirikan konsultan, jadi konsultan IT yang berbekal dari pengalaman saya bekerja di bidang IT di perusahaan, mendirikan konsultan. Jadi konsultan ini supply-nya adalah para perusahaan-perusahaan di area Cikarang, Cibitung, Kerawang, dan sekitarnya. Ya, jadi yang membutuhkan misalkan aplikasi-aplikasi yang ringan, ya kan, membutuhkan instalasi jaringan komputer, ya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengalaman Bapak selama bekerja di perusahaan. Nah, tahun 2022 Bapak saya tahun 2015 ini mulai Bapak membantu atau terjun di bidang pendidikan. Jadi Bapak 2015 itu membantu atau membantu teman Bapak yang ada di sana. Sebenarnya Pak Bayu, kepala yayasannya adalah teman Bapak waktu itu. Di SMK Nusantara Bapak mulai mengajarkan atau apa yang sudah Bapak dapatkan, pengalaman-pengalaman saya di perusahaan selama bekerja sebagai praktisi, Bapak sharing ke teman-teman siswa di SMK. Jadi Bapak itu mengajar di teknik produktif, ya, teknik produktif TKJ, ya, teknik komputer jaringan. Salah satunya siswa saya adalah Albedri ya, ya, dulu pernah sama Bapak selama 3 tahun. Nah, setelah itu Bapak, jadi selepas tahun 2022 ini Tekno Mandiri Konsultan Bapak rubah
menjadi sebuah perusahaan kecil atau perusahaan yang sudah berlisensi atau resmi yang nanti akan dinamakan PT Amarko Karya Manunggal. Jadi sini sampai sekarang Bapak memegang perusahaan tersebut. Nah, perusahaan tersebut bergerak di samping di perusahaan di bidang IT juga mengarah ke bidang-bidang yang lain seperti trading, seperti machinery dan lain sebagainya. Ini adalah work story saya sampai Maaf Pak, sekarang. Ya, ganggu. Slide-nya nggak jalan Pak. kenapa? Slide-nya nggak jalan. Wifi-nya? Slide-nya Bapak masih di komputer network dan privat and public Pak. Maaf. Oh, nggak jalan ya? Iya, Oh, iya. sebentar. Oh, alah. Terima kasih tadi. Iya, iya. Oke, sebentar. Ya, terima kasih sudah diingatkan, Bapak nggak tahu kalau. Berarti ini belum ke slide yang biodata belum ya? Belum Pak. Oke, Ya. sebentar. Sebentar. Bentar Bapak close dulu, maaf. Bentar. Oke, apakah sudah? Sudah Pak. Oh sudah ya, Mantap. alhamdulillah ya. Oke, jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ini kalau misalkan lihat foto saya, kalau misalkan nanti ketemu di jalan bisa menyapa ya, karena saya nggak bisa mengidentifikasi teman-teman yang ada di Zoom meeting ini. Jadi kalau ketemu jangan sungkan-sungkan untuk menegur Bapak dengan wajah yang seperti itu. Ya, oke ya. Oke, ini sudah oke. Nah, kita beralih ke maaf sebentar ya. Oke ya, ini kelihatan ya, vocational education ya. Kelihatan Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini adalah histori pendidikan Bapak. Jadi dulu namanya STM, Bapak sekolah di STM Negeri Pekalongan. Jadi yang ada yang dari Pekalongan, ya jadi di STM Negeri Pekalongan yang ada di Kedung Uni. Jadi tahun 94 ya, Bapak lulus 94, 95. Ya, terus selanjutnya Bapak masuk ke perusahaan tahun 95 sampai tahun 97 Bapak ke Cikarang. Nah, waktu di Cikarang ini Bapak saya sendiri masuk ke dalam perusahaan Jepang dan alhamdulillah dikirim ke Jepang selama kurang lebih 3 tahun dari tahun 2005 sampai 2008 ya dulu. Jadi alhamdulillah punya pengalaman di sana bagaimana sistem kerja di sana, terus bagaimana budaya kerja di sana sehingga Bapak bisa sharing ke murid-murid Bapak yang dari SMK biasanya ya. Bagaimana supaya kita bisa mencontoh hal-hal yang baik dari Jepang, yang jelek jangan kita contoh ya. Sarjananya saya di Presiden University ya, jadi sebenarnya ini Presiden adalah dulu kuliah dibiayain oleh perusahaan, jadi 2006 itu mulai ada kelas ekstensi atau eksekutif, jadi kelas malam, jadi kelas karyawan. Ya, jadi Bapak mulai S1 tahun 2006, Bapak lulus tahun 2000, kalau nggak salah 2009 ya, 2010. Ya, jadi kuliahnya agak lama kan Bapak sering cuti ya. Harusnya normalnya 3 tahun bisa nyampe 4 tahun, nggak usah 2010 ya baru lulus. Ya. Terus S2-nya sekarang masih ngambil S2 di kampus yang sama karena ada diskon kalau kita S1-nya di Presiden, S2 Presiden dapat diskon 50%. Ya, karena kesibukan juga, jadi ini baru selesai, nanti insya Allah bulan Agustus baru wisuda ya. Besok bulan akhir Juni itu yudisium ya. Jadi insya Allah nanti gelarnya nambah. Oke ya, ini mengenai perkenalan. Jadi untuk menyingkat waktu, ini ada sekitar 20 slide ya, 20 slide nanti mungkin di akhir sesi, nanti saya buka sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan atau ada merasa apa yang Bapak sampaikan kurang puas atau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada saat sesi akhir. Oke, jadi ini daftar isinya ini ada 5 ya, ada 5. Jadi dasar dan kategori jaringan komputer. Jadi ini mungkin yang dulu sekolah
sekolah menengahnya, SMK di TKJ mungkin sudah banyak tahu ya, sudah familiar dengan yang namanya jaringan komputer. Cuman yang mohon maaf, ini semester berapa teman-teman sekalian? Semester 4, Pak. Semester 4. Berarti ini Ya. semester 4 ini adalah semester awal kalian masuk ke materi-materi penjurusan ya. Ya. Ya, jadi kalau dulu Bapak kuliah ini semester 1, 2 itu masih umum, jadi masih digabung dengan jurusan lain dulu waktu Bapak kuliah di Presiden, masih digabung dengan jurusan teknik industri, dengan teknik elektro, ya masih digabung satu kelas. Nah, setelah semester 4 ke sana sudah terpisah ya, terpisah. Mungkin di Pelita Bahasa juga sama ya, nggak jauh beda ya. Oke ya, jadi dasar atau kategori jaringan komputer. Yang kedua nanti kita akan membahas mengenai IP address. Ya, nah baru nanti kita ke domain name server yang sesuai dengan tema pada kesempatan seminar hari ini. Ya, jadi DNS domain name server ya. Jadi nanti ada pembahasan lagi yang keempat. Jadi ada public domain atau public domain dan private domain ya. Jadi domain pribadi dengan domain umum. Oke, kita mulai mengenai ya, jadi pengertian jaringan komputer. Jadi ini mungkin yang sudah pernah belajar dari teman-teman semua nanti mungkin sudah sangat familiar ya. Jadi jaringan komputer. Jadi komputer itu sebenarnya identik dengan manusia. Dengan manusia itu makhluk sosial ya. Komputer juga makhluk sosial. Dia harus berinteraksi sesama komputer sama seperti manusia. Manusia juga makhluk sosial ya. Ya, jadi komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer ya. Jadi sebenarnya itu bukan komputer, perangkat jaringan. Jadi perangkat jaringan itu banyak sekali, ada yang berupa komputer, ada yang berupa printer, ada yang berupa router, ada yang berupa kamera, ada yang berupa banyak sekali. Jadi kalau identik dengan sebuah jaringan komputer, dia punya yang namanya NIC, Network Interface Card. Itu harus punya ya. Jadi kalau nggak punya itu nggak bisa. Jadi interface adalah menggunakan kartu jaringan. Nah, sistem ini akan terkoneksi sesama perangkat jaringan lainnya dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Ya, jadi tujuannya itu apa? Banyak sekali. Jadi apalagi sekarang semua di zaman sekarang ini teknologi jaringan sangat pesat berkembang. Ya kan? Semua menggunakan yang namanya jaringan komputer. Ya, jadi supaya bisa terkoneksi antara satu perangkat dengan perangkat lain. Kita punya smartphone juga menggunakan jaringan komputer ya. Ya kan, nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Oke, next. Nah, ini tujuannya ya. Dari tujuannya membagi sumber daya. Ya, jadi sumber daya itu adalah salah satu tujuan yang pertama. Ya, tadi kalau kalian teman-teman semua punya jaringan komputer bisa berbagi sumber daya. Kalian punya data, ya kan? Data kalian bisa bagikan menggunakan yang namanya teknologi jaringan komputer ini ya. Kalian punya printer ya, jadi tidak usah repot-repot. Misalkan satu PC, satu printer. Ya, misalkan kalian di kantor atau di pekerjaan atau di kampus bisa menggunakan satu printer untuk dipakai rame-rame ya. Jadi misalnya satu printer untuk 10 PC ya. Nah, ini menggunakan yang namanya teknologi jaringan. Nah, ada CPU, ada memori juga bisa dibagi, hard disk juga bisa ya. Misalkan dalam suatu kegiatan pekerjaan, jadi setiap PC tidak harus menyimpan data secara individu ya. Jadi bisa dipusatkan di satu server yang punya kapasitas besar dan nanti bisa untuk storage-nya bisa difokuskan kepada hard disk utama atau hard disk server. Ya. Jadi keuntungannya adalah data tidak terpencar kemana-mana dari satu hard disk. Ini adalah sebagai pembagi sumber daya. Yang kedua adalah komunikasi ya. Komunikasi ini apalagi di zaman sekarang komunikasi sangat vital ya. Contohnya ya seperti email ya. Sekarang semua menggunakan email ya. Email itu menggunakan sesuatu yang namanya jaringan komputer. Ya, sekarang tidak laku yang namanya kantor pos kirim surat ditulis di kertas dimasukin amplop pakai perangko ya, itu sudah nggak zamannya lagi, karena dengan teknologi ini ada beberapa sektor yang ikut tergerus ya kan ya, terutama di surat elektronik. Semua menggunakan elektronik. Jadi bersyukur kalian dilahirkan di masa-masa yang namanya masa
teknologi digital ya, jadi semua dipermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Ya, surat elektronik ada juga instant message ya, bukan sekarang ada namanya Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp ya, itu semua menggunakan teknologi jaringan ya. Ya, jadi gadget yang kita punya itu menggunakan teknologi jaringan ya, baik itu yang menggunakan ISP atau yang menggunakan jaringan lokal. Terus yang selanjutnya adalah sebagai akses informasi. Nah, informasi ini sangat-sangat vital ya. Contohnya itu web browsing. Jadi kita semua tidak luput yang namanya dengan teknologi browsing. Ya. Browsing itu sangat vital. Kita itu punya smartphone, hampir setiap hari kita mengakses namanya website. Misalkan dari kalian butuh informasi ya, dulu harus beli koran, ya kan, mau nyari motor bekas, mau nyari mobil bekas, mau nyari laptop bekas, mau beli sesuatu. Ya sekarang tidak usah kalian mengetahui informasinya melalui koran ya, tinggal buka saja di website, kalian searching ya, ketik semuanya akan muncul ya. Nah semua itu adalah salah satu manfaat dari jaringan komputer, jadi sangat-sangat luas. Oke, selanjutnya next. Nah ini ada beberapa manfaat jaringan. Ya, jadi dari sisi perusahaan dan sisi umum. Jadi perusahaan itu sekarang sangat-sangat tidak ada perusahaan satupun yang tidak menggunakan teknologi jaringan. Ya, hampir semua, ya kan. Ya kan. Jadi sebagai resource sharing ya. Jadi punya program ya, misalkan di perusahaan punya program ERP, Enterprise Resource Planning atau SAP ya. Itu semua menggunakan yang namanya jaringan komputer. Semua peralatan jaringan komputer atau perangkat jaringan komputer akan terhubung ke dalam suatu jaringan yang disebut jaringan local area network di dalam suatu perusahaan. Jadi semua akan terhubung semua, terkomunikasi antara satu user dengan user yang lain. Ya. Nah ini adalah di perusahaan. Nah ini di perusahaan itu manfaatnya sangat besar. Jadi setiap user bisa mengakses satu program yang ada di dalam server. Terus data-data juga bisa disimpan di dalam server tertentu yang mungkin lebih aman dan lebih secure ya. Jadi ini adalah di salah satu perusahaan. Terus yang kedua adalah reliabilitasnya yang tinggi, ya reliabilitasnya yang tinggi. Jadi adanya sumber alternatif persediaan backup. Jadi backup adalah salah satu faktor investasi data yang sangat penting di dalam suatu perusahaan. Nah, backup ini bisa digunakan atau dimanfaatkan yang namanya dengan teknologi jaringan komputer. Jadi ya, backup itu misalkan ada satu server yang tugasnya untuk membackup semua user yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, backup menggunakan teknologi apa? Menggunakan teknologi jaringan komputer. Nah, terus yang terakhir di perusahaan adalah sebagai skalabilitas, jadi kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem besar. Jadi perusahaan itu kinerjanya tidak akan bakal lancar, tidak akan bakal menghasilkan keuntungan yang besar kalau tidak menggunakan teknologi ini ya. Jadi ini teknologi komputer ini salah satunya adalah untuk kalau Bapak bilang itu, kalau saya bilang itu adalah sebagai sumber daya yang harus ada ya. Jadi yang harus ada di dalam suatu perusahaan. Jadi ini bisa menghemat sumber daya yang lain. Untuk ujung-ujungnya adalah nanti akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, itulah beberapa manfaat yang ada kalau kita bicara mengenai organisasi atau perusahaan. Nah, untuk umum individu, mungkin dari beberapa kalian sudah banyak yang tahu, jadi sebagai akses informasi untuk berada di tempat yang jauh. Ya, jadi misalkan nanti kalian ada yang bekerja di luar negeri, ya, misalkan di Amerika atau di Korea. Sekarang adalah komunikasi jarak adalah bukan masalah ya. Sejauh apapun kalian bisa berkomunikasi, misalkan nanti kalian punya keluarga, punya anak, punya istri, bisa komunikasi kalau kalian tugas di luar ya. Ini menggunakan apa? Menggunakan yang namanya jaringan komputer. Jadi akses itu tidak terbatas ya, long access. Terus kedua adalah komunikasi orang ke orang tadi yang sudah Bapak atau saya sampaikan di awal.
ini mempermudah komunikasi. Jadi komunikasi itu sangat mudah sekali. Kalau dulu orang mau telepon harus memakai pulsa, ya kan? Menggunakan pulsa yang sangat mahal. Jadi Bapak ingat dulu waktu di Jepang itu komunikasi 1 menit telepon ke sini ke Indonesia itu kalau di rumah bisa sampai 200.000. Ya kan? Tapi sekarang udah free ya. Kalau kalian punya kuota, punya akses internet ya nggak bayar gitu ya. Mau dan sekarang juga bisa video call ya, bisa menggunakan video call, jadi serasa jauh tapi serasa dekat. Nah, yang kedua adalah sebagai hiburan. Nah, hiburan ini kan salah satu hal yang vital untuk kita semua. Jadi jaringan komputer sebagai hiburan itu ya banyak contohnya, misalkan untuk kita bisa memanfaatkan komputer untuk main game ya, main game itu bukan hiburan ya. Main game itu bisa dilakukan dengan sesama user ya, sesama user misalkan di lokal arena itu atau di internet itu menggunakan teknologi yang namanya teknologi komputer ya. Hiburan misalnya kita nonton YouTube ya, YouTube itu internet menggunakan jaringan komputer. Oke, next. Nah, berdasarkan kriteria ini jaringan komputer dibagi menjadi beberapa macam, ada 4. Yang pertama adalah berdasarkan distribusinya. Jadi distribusi sumber informasi data nanti akan dijelaskan setelah ini. Berdasarkan jangkauan, ya jangkauan itu secara geografis ada yang jangkauan pendek, yang menengah, ya kan jauh dan super jauh ya. Yang kalau di komputer ada namanya LAN, WAN ya. Itu adalah salah satu berdasarkan jangkauan secara geografis. Terus yang ketiga berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam proses data. Jadi peranan ini banyak sekali ya. Jadi kebutuhannya apa, ya kan motivasinya apa nih untuk membuat suatu jaringan komputer itu supaya bermanfaat bagi kita. Itu nanti akan dijelaskan setelah ini adanya. Terus berdasarkan media transmisi. Jadi berdasarkan media ini banyak sekali medianya, ya kan nanti akan dijelaskan juga setelah ini. Itu ada yang menggunakan wired atau kabel menggunakan wireless. Nah, itu adalah salah satu medianya ya, medianya. Oke, nah ini jaringan terpusat ya tadi ya. Jadi distribusi itu ada 2, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Nah, jaringan ini dari komputer, klien dan server ya. Jadi kalau yang terpusat itu ada klien, ada server ya, ada klien, ada server. Nah, untuk klien dan server ini ada klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari satu komputer server. Jadi komputer server sebagai head-nya, sebagai kepalanya, ya, komputer klien sebagai pengakses ya, sebagai pengaksesnya adalah saling terhubung. Nah sekarang ini jaringan ini kalau yang kalau di bahasa jaringan adalah client to server, client to server, jadi ada 2. Ya, nah, ini adalah jaringan terpusat. Jadi semua data akan terfokus atau terpusat di salah satu server. Ya. Jadi tidak terbagi di beberapa jaringan klien. Ya. Jadi semuanya ada di server. Nah ini ada jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat. Terpusat itu server tadi sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling terhubung. Nah ini adalah gabungan dari server to server, jadi ada lebih dari satu server ya. Lebih dari server. Misalkan kalau kita bisa analogikan, misalkan di dalam satu perusahaan itu ada server, web server ya, ada mail server, ada application server ya. Nah ini gabungan-gabungan dari server-server ini akan bisa diakses oleh klien sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan ya. Nah, ini adalah jaringan terdistribusi. Oke, next. Nah ini adalah berdasarkan jangkauan geografis ya. Geografis ini ada LAN, ada MAN, dan ada WAN ya. Jadi mungkin yang dulu di SMK TKJ sudah banyak tahu ya. Ada 3 jangkauan berdasarkan geografis ya. Ada LAN, MAN, dan WAN ya. Kalau LAN itu dalam skala kecil, skala kantor, skala laboratorium. Kalau MAN itu bisa mencapai satu area yang luas ya, sebenarnya satu kota atau satu area yang luas seperti kabupaten atau satu kecamatan ya, itu adalah menggunakan MAN. Terus yang kedua WAN, WAN ini adalah menggunakan wide area network, itu sangat luas ya, jangkauannya bisa seluruh Indonesia ya. Ini
yang kalau kita aplikasikan di sini bisa diaplikasikan sebagai perusahaan-perusahaan ISP ya, ISP besar seperti Telkom, Indosat, dan lain sebagainya adalah jaringan yang berbasis WAN. Oke, ini adalah yang tadi udah disinggung di awal tadi, adalah jaringan client server dan jaringan peer-to-peer client server ini wajib mempunyai suatu server, itu wajib ya. Nah, sekarang banyak memakai yang tipe jaringan ini, kalau yang peer-to-peer itu jarang digunakan ya. Jadi banyak menggunakan jaringan client server. Nah, kalau yang peer-to-peer apa? Peer-to-peer adalah jaringan komputer kalian maupun komputer server, karena klien bisa sebagai server ya. Jadi bebas, misalkan ada 12 klien itu bisa mengaku sebagai server ya. Jadi bebas. Nah, ini kekurangannya adalah organisasi sebuah jaringan komputer akan menjadi sangat tidak efektif ya, karena servernya bisa terjadi di berbagai macam klien ya. Ini adalah kekurangan dan kelebihannya. Nah, ini adalah dari media, ada berbasis kabel dan berbasis nirkabel ya. Jadi kabel ini banyak sekali, yang sekarang banyak dipakai masih menggunakan kabel UTP, kabel tembaga. Terus yang sekarang yang banyak lagi dibikin atau dibuatkan sebagai jaringan transmisi yang boleh menggunakan fiber optik ya, fiber optik FO ya, fiber optik. Jadi keunggulannya FO lebih cepat, lebih tidak ganggu oleh jaringan-jaringan yang lain, jadi lebih aman dan kecepatannya juga lumayan tinggi. Nah, jaringan nirkabel ini jadi berupa gelombang elektronik menggunakan frekuensi yang ini identik dengan jaringan WAN yang sering kita pakai ya, misalkan dengan smartphone kita itu menggunakan jaringan yang berbasis frekuensi atau wireless network. Oke, next. Nah, ini IP address ya, jadi sesuai dengan apa yang tema ini sudah mulai mengarah ke tema kita ya, tema kita sebagai dengan judul sistem distribusi mengenai domain ya berbasis private public berhubungan dengan IP address. Nah, apa itu IP address? Jadi IP address ini seperti kita punya rumah itu harus ada alamatnya, ya kan? Kalau kita tidak punya alamat, nanti tukang pos atau tukang paket tidak akan bisa mengirim barang ke kita. Ya. Sama dengan perangkat jaringan, jadi harus punya alamat. Nah, alamat ini biasanya berupa angka, ya. IP address atau IP bentuk kumpulan angka yang dimiliki oleh setiap komputer. Nah, nanti kalau lebih detailnya tuh IP itu banyak sekali kelasnya, ada kelas A, B, C ya. Nah, yang kita sering pakai adalah kelas C ya, yang berawal 192 bla bla bla. Nah, kumpulan angka ini sangat rumit, karena kalau tidak rumit nanti bisa dihafal oleh pengguna, ya kan? Nanti bisa gampang dihack. Jadi ini nanti kita akan berbicara mengenai domain juga yang berhubungan dengan IP. Dan berbeda setiap perangkat, jadi tidak boleh ada alamat yang sama. Kalau ada alamat yang sama pasti akan terjadi yang namanya confuse atau bentrok ya, namanya crash. Jadi nggak boleh sama antara satu perangkat dengan perangkat yang lain. Nah, IP address ini pasti dimiliki oleh perangkat komputer. Jadi kalau tidak memiliki IP, perangkat komputer tidak akan saling terhubung atau saling berkomunikasi ya, karena tidak memiliki alamat. Nah, ini mengenai IP address. Nah, fungsinya apa? Jadi yang pertama adalah menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Nah, jaringan internet ini kita bisa analogikan dari jaringan lokal dulu ya, jaringan lokal terus ke jaringan internet. Jadi fungsi IP address adalah memudahkan proses komunikasi dalam jaringan komputer. Jadi memudahkan ya, kalau kita tidak punya IP, otomatis kita tidak bisa terhubung ya kan, karena tidak punya alamat yang dituju oleh satu perangkat ke perangkat yang lain. Lalu selanjutnya adalah menunjukkan identitas. Jadi identitas yang tadi sudah saya sampaikan di awal, setiap komputer harus punya alamat identitas. Nah, identitas ini yang nanti akan dikasih atau diberikan kepada perangkat jaringan yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat yang dituju. Ya, jadi harus punya
alamat yang jelas. Nah, terus yang berikutnya adalah mengidentifikasi host atau interface. Ya, jadi IP address ini misalkan di dalam suatu website, ya, kalau di website itu namanya bukan IP address lagi, namanya domain ya, domain. Jadi domain ini nanti supaya bisa nanti orang yang mau mengakses mengerti atau bisa langsung tepat tujuan itu harus punya yang namanya IP address tersebut. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini mengenai domain yang berhubungan dengan IP address. Oke, next. Nah, ini ada perbedaan IP address dan domain. Sebenarnya IP address dan domain itu banyak kesamaan. Ya, jadi identik. Ya, kalau IP address itu berupa angka, domain itu berupa huruf. Ya. Jadi angka yang dirubah ke huruf. Ya kan? Jadi seperti kalian tahu, Google itu sebenarnya bukan google.com atau misalkan facebook.com itu bukan. Dia asalnya dari angka. Angka yang dirubah ke dalam suatu huruf yang supaya mudah diingat oleh user. Kalau kita mengingat angka itu lebih sulit. Ya, kalau kita mengingat huruf itu lebih mudah. Nah, IP address dan domain merupakan dua hal yang sangat saling terhubung. Kalau IP address itu alamat itu bentuk kumpulan angka, ya, yang berhubungan dengan akses hubung ke LAN atau internet atau website. Ya, jadi ini sebuah angka. Nah, domain ini adalah merupakan bentuk mudah dari alamat IP yang diubah dalam bentuk bahasa, ya. Ya, dari dalam bentuk bahasa yang tadi sudah saya sampaikan di atas, bahasa. Jadi bahasa itu kan misalkan punya IP 192.180.31. Jadi bahasanya misalkan www.www. misalkan google.com, ya. Jadi berubah menjadi suatu bahasa yang ditulis dalam kolom URL. Jadi ini adalah domain ya. Nah, untuk mengakses sebuah website itu kita tidak harus menghafal angka dalam IP tersebut. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya domain tersebut yang dinamakan dengan domain name server. Nah, kalau kalian atau teman-teman sekalian dulu waktu di SMK itu ada materi di dalam suatu pelajaran itu yang khusus mengoprek mengenai domain ya. Domain namanya kalau salah itu administrasi sistem jaringan, itu akan belajar khusus mengenai domain ini. Oke, next. Nah, ini adalah DNS ya. Jadi DNS itu sama. Jadi domain itu DNS, domain name server. Jadi DNS ini adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui IP address yang digunakan oleh suatu domain. Nah, jadi kalau DNS itu dibuat oleh orang ya, menggunakan suatu perangkat jaringan yang dinamakan dengan router. Ya, router itu adalah sebagai tool untuk membuat suatu DNS. Nah, contoh mudahnya adalah kalau kita ingin mengakses google.com, maka server DNS akan mencari IP-nya. Jadi kita ketik, yang pertama akan dilakukan oleh website adalah akan mencari IP Google tersebut. Setelah ketemu, baru nanti diaplikasikan menjadi suatu halaman yang sesuai dengan apa yang kita cari di dalam Google tersebut. Jadi contoh mudah adalah DNS adalah suatu bahasa atau suatu huruf yang mengidentifikasikan sebuah IP address. Jadi IP address dan DNS adalah sangat identik, yang saling terhubung. Oke, next. Nah, ini adalah cara kerja DNS. Ya, jadi jika di sini namanya ada server. Nah, server ini biasanya terdapat pada hosting server ya. Hosting adalah tempat menyimpan suatu kapasitas di dalam suatu storage yang menampung semua DNS. DNS nanti kita akan jelaskan yang DNS private sama public. Nah, sebelum diakses oleh web browser, dari web server sendiri nanti akan mengarah, sebelum kita mengakses web server akan ada yang namanya konfigurasi DNS. Jadi ketika user mengakses nama domain melalui browser, server akan menjangkau jaringan secara global. Ya. Jadi secara global, jadi di dalam dunia perinternetan ini jutaan ya, ratusan juta mungkin ya, atau berapa itu banyak sekali DNS. Ya. Nah, jadi bagaimana rumitnya ya, misalkan Google, di server Google sana itu kalau kita bayangkan itu storage-nya sebesar apa gitu. Dan itu bisa menerima yang namanya permintaan setiap saat ya kan.
setiap detik ya, setiap super berapa mikrodetik ya, orang seluruh dunia ini mengakses web itu kan tidak mengenal waktu ya. Sering karena itu adalah dengan menggunakan yang namanya DNS ini. Dan dia sebenarnya akan mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Jadi DNS sama IP itu berdampingan, ya kan? Tidak, dia jadi satu ikatan, jadi nggak bisa terpisah. Nah, DNS server yang memiliki informasi tersebut tentang alamat IP benar-benar memberikan hasilnya di browser ya. Setelah IP-nya ketemu, dia akan mengambilkan langsung ke browser dalam hitungan yang sangat cepat ya. Nah, browser akan meminta data tentang website tersebut dari server hosting domain. Jadi akan data-data yang ada di dalam hosting domain itu akan dikeluarkan semua pada saat kita mengklik atau menu atau beberapa fitur yang kita kehendaki. Nah, itu akan langsung terekspos oleh yang namanya browser kita. Ya. Jadi setelah server hosting memberikan data, browser akan mengubahnya menjadi halaman web. Nah, itu adalah salah satu cara kerja domain ya, dari web browser sampai ke web server seperti apa. Itu adalah step-stepnya seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita akan membahas mengenai DNS public. Jadi sesuai dengan tema kita, DNS public. Jadi DNS adalah yang tadi Bapak saya jelaskan di awal. Publik adalah DNS yang dapat diakses langsung melalui internet ya. Jadi contohnya apa? DNS public itu banyak sekali ya. Jadi seperti website umum seperti Google ya, seperti Facebook, seperti. Jadi kita mengakses website tersebut tanpa kita menggunakan suatu autentikasi ya. Autentikasi itu kita harus melangsungkan apa itu enggak ya. Jadi kita bebas, misalkan detik.com itu adalah salah satu DNS publik yang sangat sering kita akses ya seperti portal-portal berita dan lain sebagainya adalah menggunakan DNS publik. Nah, di sini untuk konfigurasinya di dalam router DNS itu kita tidak menggunakan yang namanya pengaturan yang harus menggunakan IP statik ya. Jadi kita publik ya. Jadi kita conteng publik. Kalau publik semua, jadi orang tidak usah mengakses suatu alamat misalkan website ya kan menggunakan autentikasi ya. Biasanya ada tuh ya. Jadi kalau yang menggunakan IP atau DNS statik atau private itu biasanya kita harus memasukkan password. Nah, itu adalah salah satu beberapa contoh DNS publik. Nah, ini tersedia untuk siapa? Ya, yang pertama ya harus memiliki koneksi internet. Salah satu unggulan internet adalah tersedia untuk siapa saja, jadi umum. Tidak memerlukan autentikasi khusus ya, pengaturan atau akses kode itu enggak ada. Jadi umum kita share, semua bisa menggunakan DNS publik ini. Jadi sudah saya sampaikan adalah beberapa. Jadi bukan website saja ya. Jadi kalau kita di jaringan lokal ini, misalnya kita punya hotspot ya, atau punya di dalam suatu ruangan publik itu bisa disetting menggunakan public dan private ya. Nah, jadi kalau private itu harus menggunakan beberapa. Kalau kita mau mengakses suatu server harus memasukkan IP-nya dulu, ya kan? Baru kita akan muncul dan biasanya akan muncul autentikasi yang kita diharuskan masukkan suatu password. Oke, nah ini private ya, di private ini akan menghubungkan atau memprioritaskan beberapa perangkat yang terhubung ke sebuah jaringan yang sama atau jaringan lokal ya. Sebenarnya ini jaringan lokal. Jadi kalau nanti mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang bekerja di perusahaan itu menggunakan aplikasi berbasis web, ya kan ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang berbasis website. Jadi kalau kita mau mengakses suatu jaringan harus menggunakan yang namanya menggunakan Internet Explorer atau menggunakan Chrome ya, menggunakan web atau menggunakan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari private DNS. Jadi kalau kita tidak dari IP atau nama dari domain itu tidak di-share secara umum ya. Jadi beberapa orang saja yang tahu. Jadi kalau yang sering itu kalian kalau bisa sering menggunakan akses internet di di mobile banking ya. Mobile banking itu harus memasukkan beberapa parameter yang sehingga kalian bisa terhubung ya. Jadi tidak semua harus punya password ya.
Nah, berbeda dengan public DNS yang merupakan tanda pengenal untuk masing-masing perangkat terhubung internet, jadi semua, tapi private DNS ini adalah hanya dimiliki oleh perangkat dalam sebuah jaringan internal yang sama. Nah, jadi internal yang sama itu bisa kita mempunyai jaringan yang sama, kita sharekan di dalam suatu hosting. Ya, jadi hosting itu nanti akan menerima satu IP atau suatu domain yang berbentuk private. Nanti beberapa orang bisa diberikan alamat tersebut untuk mengakses web tersebut. Jadi perlu yang namanya autentikasi ya. Jadi tidak semua bisa mengakses secara gratis ya. Jadi harus menggunakan autentikasi. Nah, adalah mengenai private DNS. Nah, ini cara kerja DNS. Jadi kalau kita urutkan dari klien ya sampai ke server DNS itu akan terjadi interkoneksi ya. Jadi dari server DNS itu akan masuk ke server lokal. Jadi kalau kita di dalam suatu jaringan itu ada namanya server lokal. Server lokal itu server yang ada di suatu area tertentu dan ada yang namanya server global. Jadi kalau kalian mungkin ada yang bekerja nanti di suatu perusahaan di bidang IT, itu ada yang namanya server lokal dan server yang ditempatkan di hosting di luar. Ya. Nah, itu akan saling terhubung. Nah, fungsinya server lokal adalah untuk menyaring atau mengkonfigurasi beberapa settingan yang nanti akan di-upload ke server global. Ya. Jadi yang ada di web hosting ini dari klien itu bisa kalau di salah satu perusahaan punya web hosting sendiri, ya, tapi sekarang jarang ya. Jadi kebanyakan web hosting itu ada di luar karena di dalam perusahaan itu untuk maintenance hostingnya terlalu repot. Jadi kadang-kadang tidak mau repot ditaruh di luar. Nah, DNS ini nanti akan route oleh namanya server DNS. Nah, DNS nanti akan dikembali lagi ke klien. Jadi klien ini nanti akan mengakses muter, jadi secara interkoneksi mulai dari server lokal ke root DNS dan server DNS yang akan dimiliki oleh hosting tersebut. Ini cara kerja akan muter. Oke, sampai di sini mungkin tidak, nanti ada beberapa hal yang akan Bapak lempar ke mahasiswa sekalian, kalian semua. Nah, ini yang akan dijelaskan lebih lanjut sebenarnya ya, cuman karena keterbatasan waktu saya, jadi nanti mungkin lebih ke interaktif aja, ada pertanyaan dari kalian semua, nanti bisa nanti Bapak bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, terima kasih. Saya kembali lagi ke Mas Galva ya. Silakan Mas Galva. Ya, baik. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan? Silakan ditanyakan. Jadi nanti saya ada nomor di Mas Galva ya, nomor HP ya. Jadi kalau misalkan ada yang Pak, mungkin konsultasi mengenai materi yang berhubungan dengan ya, jaringan Bapak bisa komputer langsung memberikan materinya entah ke saya aja, Pak. Jadi kami akan boleh, baca siap. Ya. Iya, oke. Jadi karena ini kan mungkin keterbatasan waktu di dalam seminar ini nggak seperti di kelas. Kalau di kelas kan itu bisa lama, kita bisa mempresentasikan secara detail, secara menggunakan alat ya. Kalau ini kekurangannya kita cuma berbicara, karena kan di dalam suatu edukasi yang berbasis praktek atau berbasis koordinasi itu harus menggunakan sebuah alat. Tapi ya setidaknya kalian sudah tahu dasarnya, sudah tahu gambarnya seperti apa. Jadi nanti pada saat belajar dengan menggunakan alat, ya kan kurang lebih sudah tahu gambarnya seperti apa. Gitu Mas Galva ya. Oke, ada pertanyaan silakan apa saja yang mengenai jaringan ini. Nanti akan bantu Bapak untuk jawab. Itu ada Muhammad Irfansyah bertanya, bagaimana cara kerja DNS Change, Pak? Oh, DNS Change ya. Ya, DNS Change ya.
Oke. Ya tadi ada di sini ada DNS change. Chat ya, bukan chain ya, chat ya. Iya. Nah, chat ya, chat. Ya di dalam ini ya di chat. Nah, chat ini adalah salah satu yang ada di dalam router ya. Jadi router itu adalah salah satu alat tool yang sangat vital di dalam sebuah jaringan komputer ya. Jadi router ini bisa berupa PC router atau server router ya. Jadi kalau kita bisa bayangkan di dalam apa servernya si ISP kita misalkan dari Telkom ya atau dari Indosat, dari Google sendiri itu punya yang namanya server yang mega sangat sangat besar ya, big mega ya, sangat besar sekali. Nah ini ada yang namanya chat. Nah, chat itu kalau kita berbicara chat adalah beberapa aplikasi yang tersimpan secara otomatis ya. Jadi bukan aplikasi, bisa berupa data, bisa berupa suatu data yang sudah tidak terpakai atau beberapa data yang sudah terhapus ya kan, atau beberapa data yang mungkin berupa kalau di dalam email itu namanya spam ya spam sama itu ada data sampah atau yang itu bisa dimasukkan ke chat. Nah ini ada kejadian dulu waktu Bapak di perusahaan ini di dalam suatu web hosting ya, web hosting itu ada beberapa data yang terkena virus ya. Jadi ini virus adalah salah satu musuh terbesar kita di dalam suatu kegiatan jaringan komputer. Nah, CES ini akan membantu menghimpun beberapa data yang terkena masalah tersebut ya. Nah, CES ini nanti ini sebenarnya seperti suatu backup ya, backup otomatis CES ini. Nah, DNS ini di dalam suatu DNS CES adalah berfungsi untuk mengambil data-data yang sudah nggak terpakai pada waktu-waktu tertentu. Waktu tertentu apa? Jadi misalkan contohnya adalah kita punya DNS yang lama yang sudah nggak terpakai, nggak diakses. Misalkan www.makanenak.com misalkan ya, atau apa gitu ya. Misalkan kalian punya website ya kan, itu lama di dalam perusahaan itu banyak sekali. Jadi domain itu ada, ini Bapak nggak cantumkan di sini, ada beberapa tingkatan dari mulai domain, ada subdomain itu banyak sekali ya kan, subdomain itu adalah menu-menu segala macam. Nah itu yang nanti yang akan jarang dipanggil itu akan tersimpan di dalam CES. Nah, CES ini akan menentukan pada satu saat apabila tool-tool yang tidak terpakai tersebut atau data-data yang sudah tidak terpakai bisa kita ambil, dipanggil suatu ketika gitu. Jadi namanya di CES tersebut. Oke, kurang jelas gimana? Apakah sudah jelas untuk CES ini? Ya, bagi saya itu sudah jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, jadi CES itu kalau secara garis besar adalah suatu tempat atau suatu storage di salah satu server yang sifatnya adalah dia menyimpan data-data yang jarang diakses ya, atau misalkan data-data yang istilahnya kalau orang bilang itu nyasar ke situ kan, ada web-web, ada tool-tool menu-menu yang usang atau yang mungkin terkena virus yang tidak bisa diakses, itu bisa diambil dari CES tersebut. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa kurang jelas? Ada lagi yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Perkenalkan, Ya. nama saya Herlan Wibowo. Mm-hmm. Saya ingin bertanya tentang cookies. Biasanya saya kan mengunjungi suatu website, ada accept cookies gitu. Itu apa sih, Pak? Apakah beda dengan CES ini? Oke ya, cookies ya. Ya, jadi cookies ini adalah kalau dalam website itu suatu fasilitas atau fitur. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya. Tapi kalau di cookies ini adalah dia beradanya nggak di server Mas ya, di dalam user. Ya, di dalam user. Ya, di dalam user. Jadi kalau chat ini ada di server ya, kalau cookies-nya ada di dalam perangkat user. Nah, jadi kalau perangkat user berarti apa yang tadi sudah saya jelaskan, chat di dalam server tidak akan masuk ke dalam server. Jadi misalkan tadi Mas Herlan ini punya data-data atau misalkan ada history, misalkan ada password yang tersimpan ya, misalkan ada
history alamat-alamat yang tersimpan atau yang sudah diakses, ingin mengakses kembali, itu biasanya akan diletakkan di cookies ya. Di cookies. Nah, ini cookies ini perbedaannya adalah yang paling jelas adalah kalau cookies itu ada di dalam user, kalau chat ada di dalam server. Gitu Mas Herlan ya. Jadi perbedaannya itu. Kalau chat ada di server, kalau cookies ada di user atau ada di ada user pemakai di komputer pemakai ya. Di klien. Nah, jadi bukan di server. Jelas Mas Herlan? Jelas Pak. Terima kasih Oke. Pak. Terima kasih Mas Herlan ya. Pertanyaan bagus nih ya. Ya, jadi bisa membedakan antara cookies dan chat. Ada lagi teman-teman sekalian? Ada yang bertanya lagi? Ya, baik. Sepertinya sudah cukup pertanyaannya. Sekarang saya akan menarik kesimpulan dari materi apa yang disampaikan oleh Pak Mulyaji. Jadi, jaringan memiliki arti bahwa jaringan memiliki arti bahwa sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer dan perangkat lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Jaringan komputer memiliki tujuan. Yang pertama, membagi sumber daya. Yang kedua, untuk berkomunikasi. Dan yang terakhir, untuk mengakses informasi. Jaringan komputer juga memiliki manfaat, diantaranya resource sharing, reliabilitas tinggi, skalabilitas, dan ini adalah manfaat jaringan di komputer di perusahaan. Sedangkan manfaat jaringan komputer untuk individu atau umum ialah untuk komunikasi, mencari informasi, dan sebagai media hiburan yang interaktif. Dasar kriterianya, jaringan komputer dibagi menjadi 4. Berdasarkan distribusi, berdasarkan jangkauan, berdasarkan peranan, dan berdasarkan media transmisi data. Distribusi ada 2. Yang pertama, jaringan terpusat, di mana jaringan komputer terdiri dari klien dan server. Komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses informasi. Jaringan terpusat yang terdiri dari lebih dari satu server dan merupakan gabungan dari beberapa server. Berdasarkan jangkauan geografis, yang pertama ada LAN, ada MAN, dan WAN. Untuk LAN itu skala lebih kecil, untuk MAN skalanya lebih luas seperti area kabupaten, dan untuk WAN jangkauannya lebih luas daripada MAN. Peranan dan hubungan tiap komputer. Yang pertama ada jaringan client server, dan yang kedua ada jaringan peer-to-peer. Berdasarkan transmisi data. Yang pertama ada jaringan berkabel adalah jaringan yang dihubungkan dengan kabel. Sedangkan jaringan nirkabel adalah jaringan yang dihubungkan dengan medium berupa gelombang elektronik. Lalu kita masuk ke IP address. IP address memiliki arti. Yang pertama, kumpulan angka yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung dengan internet. Kedua, kumpulan angka yang sangat unik dan rumit dan sulit dihafal oleh pengguna. Yang ketiga, IP address dimiliki setiap perangkat yang terhubung jaringan lokal atau internet. IP address juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya menghubungkan perangkat ke jaringan internet, menunjukkan identitas perangkat, dan mengidentifikasi host. Perbedaan IP address dan domain. IP address merupakan angka, sedangkan domain bentuk mudah dari alamat IP address. Walaupun IP address dan domain merupakan hal yang saling terhubung, tapi itulah yang membedakan antara IP address dan domain. Pengertian DNS. DNS server adalah server yang melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh sebuah domain. Cara kerja DNS. Ketika user mengakses web browser, server akan membentuk DNS. Lalu DNS server akan mencari alamat IP terkait. Kemudian, DNS server yang memiliki informasi tentang alamat IP domain yang memberikan hasilnya ke browser. Dan yang terakhir, browser akan meminta data tentang website dari server hosting domain. DNS publik. DNS publik merupakan DNS yang dapat diakses langsung oleh internet dan diterapkan oleh router jaringan, oleh penyedia layanan internet, dan ini tersedia untuk siapa saja yang memiliki koneksi internet. Salah satu keunggulannya yaitu tersedia untuk siapa saja dan tidak memerlukan akses kode tambahan. Privat DNS. Privat DNS menghubungkan prioritas perangkat yang terhubung jaringan yang sama hanya untuk jaringan yang sama. Bedanya dengan publik DNS, privat DNS hanya dimiliki oleh perangkat yang sama dalam sebuah jaringan internal yang sama. Yang kesimpulan saya dapat tarik, saya akan kembalikan kepada MC. Maaf, MC. Terima kasih. Oke, ada tambahan Mas Kalva ya, maaf ya. Ya, jadi jadi kalau teman-teman sekalian nanti akan mungkin di kampus ada lab, nanti kalian nanti mungkin bisa belajar lebih detail di dalam router ya, karena ini yang menghasilkan DNS adalah router ya. Nah, jadi kalian nanti akan tahu itu mana yang public, mana yang private, itu nanti
konfigurasinya ada di dalam router. Nah, dari router ini mungkin nanti yang familiar adalah menggunakan mikrotik ya, teman-teman sekarang udah mengenal mikrotik ya. Dari mikrotik itu nanti bisa meng-create suatu server yang berbasis DNS public ataupun berbasis private. Nah, di router itu nanti bisa kirim ke web hosting. Jadi kalau kalian nanti mungkin ada yang hobi di dalam dunia web atau dunia pembuatan website, itu nanti akan familiar dengan menggunakan tool-tool semacam itu. Ya, nanti sebenarnya pengennya lama saya mau presentasi ini ya. Kalau ada waktu terus ada alat, sebenarnya lebih cocok ke offline ya. Kalau online ini kan karena kita nggak megang alat, jadi tapi nggak apa-apa, nanti mungkin lain waktu ada kesempatan, panjang umur, diberikan kesehatan, bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih Mas Kalva ya. Silakan. Lanjut. Jadi saya tutup dulu atau gimana nih? Kita akan kembalikan dengan MC Oh ya, oke, nanti saya kasih kesempatan untuk silakan. Jadi ini terima kasih ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Jadi teman-teman sekalian sukses selalu. Jadi kalian harus selalu semangat dalam perkuliahan karena terbuka lebar kesempatan kalian untuk mencari cuan ya. Kalau kalian punya kapasitas, punya skill di bidang jaringan komputer. Jadi jangan takut kalian tidak punya pekerjaan. Nanti pekerjaannya akan mencari kalian. Ya, syaratnya adalah kalian harus benar-benar pure skill, ya kan? Pure skill, punya kemampuan di dalam suatu teknologi jaringan komputer ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, MC. Dulu ini ya. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga narasumber telah berbagi ilmu pada acara seminar kali ini. Sebelum memasuki acara terakhir, kepada hadirin dimohon untuk menyalakan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan lupa untuk para peserta untuk mengisi absensi setelah acara seminar ini berakhir. Baik, saya selaku Master of Ceremony mewakili panitia berterima kasih kepada narasumber yang telah hadir dan seluruh Sama-sama Mbak peserta Rusmanda. Seminar Nasional yang telah berpartisipasi. Sudah saatnya saya, Roswanda Nuraini, mengucapkan tak lupa permintaan maaf dari saya apabila salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Marilah kita tutup acara Seminar Nasional Sistem Terdistribusi ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta bisa keluar jika tidak ada pesan lagi. Terima kasih. Saya undur diri dulu ya Mas Kalva ya, teman-teman sekalian ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.